Monggo diaktifkan mic-nya kalau ada yang mau tanya. Langsung aja, udah jam 8 ini. Halo, Ya, halo. halo, ini dari Lampung ya pastinya. Kenapa, Pak? Halo, mau bertanya. Aduh, kok putus-putus, Pak, suaramu, Pak. Halo, dengar berarti. Halo, host. Ya, gimana, Pak? Mana Kang Eri ini? Hah? Ini? Apa nggak kelihatan? Hahaha. Apa? Halo, bisa diterima kan? Monggo kita ini aja. Kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Iya, Mas Eri. Bro, sehat, bro. Alhamdulillah. Kilo ya. Ini Pak Imri. Halo, Ya, halo. Siapa di mana? oh ini mau nanya nih Mas. Pak D. Ya, Mau bertanya kemarin kan ada di sana yang konsultasi apakah itu butuh nah, aduh, suaranya putus-putus, Pak. Kurang jelas, Pak. Megap-megap kurang suaranya. waduh. Jogja hujan nggak, Mas? Jogja enggak, eh. Sama, sini juga terang. Ini juga terang, Lampung terang. Lampung, Pak D. Saya Bengkulu. Ya, terang ini. Gimana sih suaranya masih? Masih, Pak. Masih Tuh, apa? ya udah. Ya, Pak, putus-putus, Pak. Nanti kalau Bapak nggak percaya, lihat rekamannya ya, Pak ya. Oke, siap, siap. Nah, kan. Selamat malam Bang Eri. Selamat malam. Pak John, chatting aja kalau mau nanya ya. Nanti saya jawab, Pak. Oke, oke ya. Dilanjut. Oke, oke. Di mute dulu. Bongkar, bongkar. Monggo yang lain kalau mau yang Betul. tanyakan. Tampilannya cuma satu ya. Ayo, ayo. Siapa yang mau nanya? Atau udah pada paham semua ini?
Monggo yang mau tanyakan, silakan mic-nya dihidupkan, diaktifkan. Monggo Kang Deddy, ada yang Ya, ditanyakan Kang selamat Deddy? malam. Kang Malam. Iri dari Medan nih. Ya, gimana Kang Deddy? Itu Ya, kameranya nggak Kang Iri dinyalain? gimana? Kameranya nggak dinyalain? Nyalain lah biar kenal. Mana ya? Oh ya. Monggo Kang Yes. Deddy. Oke, selamat malam Kang Iri dan semua peserta. Jum, baru sekali ikut nih Kang Iri. Oh, boleh. Mana Ini Pak? untuk ke semua anggota grup ya di PB atau hanya untuk di bawah line Kang Iri nih? Enggak, semua. Saya pegang 8 grup. Ini semua 8 grup ikut. Oh, itu semua Saya ya. undang semua, tapi kok cuman berapa orang nih? 14 orang. Oh, iya, nggak apa-apa biasa lah. Mungkin yang lain ada kesibukan yang lain kan. Ya, gimana Pak Deddy? Ada yang mau ditanyakan Iya sih, ada sih mengenai Samuk? yang ganjal satu pertanyaan pertanyaan yang mungkin Yang bisa lazim. diwakilkan atau mungkin Haha. bisa dijawab Ya, ini ya di sharing sama Kang Iri ya. ya boleh. Oke. Sebelumnya mohon maaf ya kalau umpamanya nanti pertanyaannya ada sesuatu yang hal yang salah gitu. Boleh. Gak apa-apa. Ini yang saya mau tanyakan kan di akun trading Samu Ya, sekarang udah hampir total 10 miliar ya, hampir ya. ya. Mm-mm. Yang saya analis dari akun tradingnya itu belum pernah Samuk mengambil profit dari akun trading. Artinya akun tradingnya dari profit terus bertambah sehingga equity-nya terus bertambah ya kan. Ya, betul. Itu yang jadi pertanyaan saya itu profit yang didistribusikan kepada member anggota itu dananya dari mana? Yang satu, kedua, kedua yang saya tanyakan adalah belum ada sistem laporannya dari perusahaan PT Samuknya itu nilai member dan total keseluruhan yang masuk dari seluruh member itu berapa sudah terkumpul Mm-mm. dana yang ada gitu. Tujuannya adalah untuk memperkuat keyakinan kita aja gitu dari yang sedang kita jalani dan sedang kita ikutin ini gitu Kang Mm. Iri. Mungkin ada jawaban yang bisa memberikan pencerahan kepada saya dari Kang Iri. Terima kasih. Itu dulu lah. Oke. Nanti mungkin kita bisa share. Ya, Pak. Jadi untuk pendistribusian itu apa namanya? eh bentar. Untuk pendistribusian WD apa Bapak mungkin udah mantau di akunnya ya Pak ya, mantau akun tradingnya ya. Ya, Bapak apa bisa bisa mantau akun tradingnya? satu saya ada keluarga yang mengajak saya itu dia join 200 juta, sekitar ada 200 juta mungkin dia join ya. Ah, Saya sendiri. terus? Jadi saya dapat dari dia dan saya pun join ya nggak banyak sih sejutaan. Hmm. Oke, untuk pendistribusian WD ke mitra itu kita ada dana cadangan Pak. Jadi apa berapapun WD yang diminta, yang di request
sama mitra ya kita berikan gitu tanpa mengganggu equity yang sudah ada di apa namanya di akun MetaTrader. Jadi kenapa ada pertanyaan dulu, ini akun kok nggak ada pernah nggak ada pernah penarikan ya kan, nggak ada pernah tapi kalau saya cek di sini ada Pak, bentar ya, Ada. ada kan Saya ada lihat juga, tapi kan ya. secara keseluruhan lah, cara keseluruhan. Yang urgennya kan mungkin bisa nantinya kalau ada satu rapat khusus mungkin kan, karena kan sistem laporan keuangan itu minimal untuk memberikan keyakinan lebih kuat ya. Saya bisa punya apa di belakang saya yang dulunya pernah kita di bisnis yang lama. Mungkin Kang Geri pun udah tahu ya, bisnis lama Net 89, ATG kan gitu. Ya, nah gini Pak, Jadi nih riwayatnya nih ya. iya Nih, saya tahu Pak. lah ya makanya kan di Saya sini paham. tidak ada penarikan ya Pak ya. Selama ini saya ini bulan lalu nih, Ya ya, saya sebulan saya yang paham lalu itu. nih. Ya, Bapak paham kan ya Saya, cara membaca ini. saya paham. Karena saya Enggak, pun ini juga paham. buat yang lainnya nih, pengetahuan yang buat lainnya nih. Jadi apa untuk request mitra yang eh, apa melakukan penarikan itu diambil dari dana cadangan Pak. Jadi di sini tidak ada apa namanya riwayat penarikan. Contoh, kalau misalkan 3 bulan nih, ada nggak 3 bulan? Eh, nah ada Mungkin juga Pak. mungkin kan Kalau gini. 3 bulan terakhir ada tuh Ya, satu juta mungkin lima kan gini. ratus Mungkin penarikan. karena belum pernah ikut table talk sama Pak Yanto langsung ya, sehingga saya nggak bisa langsung nanya ya. Karena Iya saya Pak. pun udah sekitar 2-3 bulan ya kali ya join ya. Iya. Jadi memang belum pernah langsung, tapi kalau dengan orang-orang terdekat yang merintis dia, saya kenal kenal dekat sama Ah, mereka. Jadi baru kali ini kepingin ikut nimbrung ya sama Kang Geri, mungkin bisa memberikan. Karena kan bentuk laporan dana cadangan itu dia harus minimal supaya menjadi, karena misi saya lihat di misi di perusahaan itu kan terbuka ya, ya, benar nggak, betul. transparansi terbuka, ada tuh Cuma apanya kan gitu kan. ah, cuman gini Pak, Tapi walaupun terbuka ada batasan. Mungkin untuk urusan dapur mungkin nggak bisa ya Pak ya. Jadi apa ada ada apa namanya ada yang tidak bisa dibuka, ada yang bisa dibuka. Contohnya kalau yang bisa dibuka ya ini trading apa akunnya, trading akun trading kita buka belak-belakan, kapan kita entry, kapan kita close, kapan kita berapa untungnya, berapa ruginya, kan gitu Pak. Jadi kalau untuk untuk apa namanya untuk database kemungkinan saya aja nggak tahu Pak gitu loh. Saya aja nggak tahu. total Ah, itu dia maksudnya total kan, seharusnya kan Tetap. ada dia tuh total total kan. Mm-mm. Total keseluruhan member pamannya saat ini ya di bulan ini antara 3.000 sampai 4.000 Pak kepamekan itu kan suatu keterbukaan informasi yang bisa kita ketahui satu. Ya. Kedua, saya pikir tidak ada masalah kan kalaupun tahu member mau 10.000 atau berapa yang Oh, di ini. Kedua, total gitu loh, total dari uh, keseluruhan member itu berapa sih innya gitu loh. Apakah udah 100 miliar kah? Apa udah 1 triliun kah? Kan gitu. oh gini, kalau untuk aset itu belum mencapai 10 M Pak. Jadi aset itu kan berarti modal yang di apa modal mitra seluruhnya ya. Kalau jadi masih campur ini. Ada saldo dari investasi, ada saldo dari compounding, ada saldo apa lagi ya. Uh, nah itu belum kita pos-poskan. Makanya nanti ketika di Bali, saya kan nanti ada meeting besar di Bali, itu kita kumpas di situ Pak nanti dibicarakan
ke depan seperti apa, kemudian sudah sampai sejauh mana. Ini kita kan mulai dari tanggal 9 Desember 2024. Nah, nanti langkah-langkah selanjutnya seperti apa nanti itu dibahas di Artinya, acara Bali. artinya Kang Heri mengakuin garis bawain itu belum ada ya? Ya, belum. Kalau database ada. Saya kadang nanya juga update dong database, aku bilang gitu. Ya, admin kemudian kirim ini jumlah mitra kita sekian, jumlah aset deposit sekian gitu. Berarti Cuman total Kang Heri sendiri informasinya belum dapat ya? belum, yang terakhir belum. Dan Kang Heri sendiri belum pernah mau menanyakan ya? Saya jarang nanya, Pak. Tapi pernah nanya, cuman jarang. Waktu Itu waktu di itu di di jawab, sistem konsorsium kan, iya sama konsorsium. gak usah konsorsium pun seperti di bisnis yang lama ya. Ah, Ya itu setidaknya minimal harus ada tahu juga membernya kan gitu terbuka. Jadi kita udah ini gitu loh. Apalagi konsorsium sifatnya dana akun tradingnya 10 miliar, ah, ternyata dana ini udah 100 miliar. Kan itu kan ah. berbanding jauh itu Kang Giri kan. Oh ya, Bener nggak? ya betul. Benar nggak? Nah, itu dia. Nah, itulah yang ganjalan bagi saya sehingga masih ada keterbatasan saya sih. Karena kan sifatnya kan kita punya akun di web itu kan intervensi perusahaan. Ya, Benar nggak? betul. Nah, ya itu dia. Hmm. Makanya nanti kalau memang Kang Eri yang dekat kan ataupun apa, bisalah menjadi suatu usul apa namanya sharing Jembat, ya ya terbuka. jembatan lah. Uh-uh. Karena bank-bank saja kan kalau di saham-saham kan saham bank BCA sama apa, itu kan laporan keuangannya jauh lebih jelas dia kan nampak dia. Nah, itu makanya kan di di meeting di Bali nanti itu nanti akan jadi catatan buat saya untuk dibahas seperti apa kan gitu. Mungkin ini permintaan dari Pak siapa? Pak siapa ini? Nah, Pak Dedi ya? ya, Pak Dedi. ya, Ya, dari Pak Dedi. Ya, nanti mungkin saya bilangnya ada salah satu mitra yang minta keterbukaan mengenai apa namanya? ya. Di Keadaan satu keuangan. sisi sih saya lihat sih memang karena dana equity kita dananya besar dalam pola tradingnya, saya untuk dari sisi tradingnya saya lihat real Hmm. dan bisa menjemput profit yang memang yang bisa yang kita rasakan sampai saat ini karena equity-nya yang besar dan masih terjangkau pola tradingnya dengan sistem transaksinya kan gitu Kang Giri ya. Iya, betul Pak. Ya, Ya. itu sedikit memberi eh, apa namanya, ini bisa aja bisa aja nih bisa panjang gitu kan saya Hmm. saya lihat kan gitu bisa panjang gitu loh. Ya. Artinya konsistensinya dia untuk menjemput profit itu yang nggak berlebihan dengan di bawah 1,5% setiap hari itu konsistensinya terus berjalan dan stabil. Dan paling penting real tradingnya itu saya lihat real ya. Ya. Cuman memang ada keganjalan yang memang sedikit yang nggak mungkin saya juga ulur kepada di sini gitu. Hmm. Makanya tadi saya ingin sedikit mengetahui, memang Kang Heri sendiri pun belum tahu informasi kalau berapa yang in dan berapa yang member. Ya udah, Hmm. artinya itu sebatas yang saya tanyakan dan mungkin nanti bisa menjadi satu rujukan ke depannya kalau Kang Heri Oke. bertemu sama tim apa ya staf apa namanya sama direksi yang merapat khusus ya. Itu aja Ya. Kang Heri mungkin sharing-sharingnya. Oke, Terima Mas. kasih. Ya, sama-sama. Jadi mungkin nanti akan saya usulkan ke para admin ini nanti untuk secara apa uh, berapa bulan sekali atau cuma 1 bulan sekali lah misalkan
itu ada share mengenai keadaan keuangan Samuf gitu ya Pak ya. Oke, ada yang lain lagi? Monggo silahkan. Monggo silahkan. Mic-nya dinyalakan kalau mau bicara. Dengan Pak siapa ini yang baju kuning? Pak Rusli. Ya, Rusli. Ya, Monggo Pak Rusli, ada keluhan apa? saya ingin bertanya Pak, Boleh? bagaimana Bapak bisa meyakinkan kita Ya. bahwa bisnis ini bisa berlangsung lama? Oke, saya jawab dulu ya Pak ya. Oke, makasih. Forex ini kan sudah sudah berpuluh-puluh tahun manusia trading di forex Pak ya. Jadi artinya bisnis forex ini sudah lama. Kemudian perputaran per harinya itu sampai 7.000 triliun dolar. Dan Samufe hanya trading tidak mengambil banyak, hanya 1-2% Pak dari jumlah total yang diinvestasikan oleh para mitra Samufe. Nah, jadi untuk ke depan jika kita konsisten hanya mengambil 1-2% saja, insya Allah Pak tidak pernah mengalami MC, tidak pernah mengalami kerugian total, artinya kita bisa jalan lebih lama lagi. Begitu Pak Rusli jawabannya. Hanya satu saja yang bisa putus di jalan, yaitu kami-kami yang ada di manajemen. Itu aja Pak. Hanya unsur human aja sih gitu. Kalau untuk marketnya atau tradingnya kita yakin pasti jangka panjang Pak. Mau nanya dong. Sebentar Pak Rusli gimana jawabannya? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak Pak Rusli? Ada Pak. Begini. Ya. Ini kan dengan keuangan juga ya, dengan keuangan. Ya. Jadi keuangan dari kita para member. Nah, terus bagaimana? Karena sering dikaitkan dengan izin legalitas segala macam mungkin dari OJK atau dari Bapepti begitu. Ya. Nah, kalau untuk Samufe ini bagaimana Pak? Legalitas dari bisnis ini, apa sudah ada kaitannya dengan OJK atau dengan Bapepti atau mungkin dengan pihak perdagangan? Gitu Pak. Ya, oke saya jawab. Untuk perizinan dari OJK ini kan pengawasannya lembaga keuangan ya Pak ya. Jadi OJK ini hanya mengawasi lembaga keuangan. Entah itu koperasi, bank, badan-badan usaha yang berkaitan dengan keuangan. Nah, hanya itu tugas OJK. Sedangkan Samufe itu bukan sebuah lembaga keuangan. Artinya Samufe ini diibaratkan seorang trader, Pak. Contohnya saya trader nih. Saya tidak perlu diawasi sama OJK, Pak. Karena saya trading sendiri, pakai uang sendiri, gitulah. Artinya, cuman posisi saya sekarang nih misalkan lagi mengelola keuangan, ada keuangan dari 10 orang yang menitipkan dana ke saya. Begitu. Nah, posisinya itu sama persis dengan Samufe. Cuman Samufe dilegalkan itu dari akte notaris, izin Kemenkumham, kemudian sama NIB untuk perusahaan yang resikonya sangat besar. Nah, kita sudah punya izin dari situ.
Jadi kalau untuk pengawasan dari OJK itu kita tidak perlu pengawasan dari OJK karena kita Samuve bukan lembaga keuangan, Pak. Karena kita juga sudah menghampiri mereka, datang ke kantor mereka. Saya ada fotonya, cuman direktur kita datang ke OJK bersama komisaris lengkap. Komisaris dan direktur itu datang ke OJK. Cuman dari OJK Anda tidak perlu diawasi oleh kami. Itulah jawabannya. Begitu juga dengan Bapepti. Bapepti juga seperti itu. Bapepti itu pengawasannya khusus hanya kepada broker dan pialang. Samuve kan bukan broker, Pak. Samuve bukan broker dan juga bukan pialang. Tapi nanti arahnya kita akan ke sana. Kita akan menjadi sebuah broker di Indonesia dan juga sebagai pialang di Indonesia. Ke depan ya, Pak ya. Planning jangka panjangnya seperti itu. Karena dilihat dari histori sekarang ini itu menunjukkan ke arah sana karena banyak sekali yang sudah berpartisipasi di Samuve ini. Itu Pak Rusli jawabannya. Masih ada lagi, boleh Pak? Boleh, silakan Pak Rusli. Dipuas-puasin aja. Iya. Minimal WD-nya itu berapa dan syaratnya bagaimana, Pak? Minimal WD untuk saat ini sama, Pak, 100.000. 100.000, deposit 100.000, top up pun juga 100.000 dari pemindahan dari sharing profit dan sharing bonus. Itu minimal 100.000 plus 10% dari modal. Nah, nanti ke depan itu ada wacana setoran awal untuk member baru ya, itu 500.000. Kita adopsi dari ketentuan yang diberlakukan di Bank BCA. Jadi setiap orang yang pertama kali nabung di BCA itu setoran awalnya 500.000. Berikutnya itu boleh 50.000, boleh masukin 20.000 gitu ya, bebas. Penarikan pun juga bebas. Tidak harus ada minimal. Seperti itu. Jadi kita mengadopsi peraturan instansi lain diterapkan di Samuve. Itu kedepannya seperti itu, Pak. Ada lagi? Ada lagi, Pak. maaf saja ini. Nggak apa-apa. Mungkin mewakili pertanyaan dari rekan-rekan nanti. Kebetulan saya juga baru bergabung, belum lama juga Pak. Jadi masih perlu banyak informasi ini, terutama dari Bapak juga sekarang ini. Saya mau tanya tentang ada dua katanya program di sini ya. Ada yang program umum, kemudian ada yang program impian. Betul. Nah, boleh dijelaskan sedikit Pak tentang kedua program ini? Penjelasan sudah saya buat di video tutorial YouTube. Baru aja kemarin Pak saya upload tuh. Kalau nggak salah judulnya apa ya? Tabungan Samuv. Bapak udah punya channel Samuv belum, Pak? Channel Samuv. Aplikasi akun saya sudah punya. YouTube. Oh, di YouTube. Di YouTube ya. Channel Samuv udah pernah lihat belum, Pak? Nah, nanti kalau Bapak Bapak ikut ini enggak grup mitra Sangyang enggak? Grup mitra atau grup VVIP atau grup nasional lah? Ini kayaknya grup nasional ini. Apa Pak? VVIP atau mitra Sangyang? Mitra Sangyang. Oh, mitra Sangyang. Baru kemarin Pak saya posting dengan Pak Nugraha. Baru kemarin saya posting itu Pak video tutorial mengenai tabungan Samuv. Itu saya sudah jelaskan dua program itu. Jadi saya bahas aja di sini. Ya, dua program itu yang pertama daily konsorsium. Nah, itu minimal deposit kan 100, penarikan 100, top up 100. Nah, itu bebas, tidak ada dikunci. Mau kapanpun Bapak WD terserah.
kapanpun Bapak deposit terserah, bebas. Artinya fleksibel ya. Kemudian apa namanya? Yang kedua adalah program impian. Nah, program impian ini memfasilitasi mitra-mitra yang punya mimpi atau punya cita-cita pengen memiliki sebuah produk gitulah. Contohnya misalkan rumah atau umroh, pengen umroh nih, misalkan umroh berapa sih, 40 juta misalkan untuk tahun-tahun ini ya, atau mungkin ke depan seharga itu ya. Nah, Pak Rusli hanya membayar 10% dari harga produk. Produknya kan 40 juta nih. Berarti cuma 10% Bapak bayarnya. 4 juta saja. 4 juta ditambah 10% dari 4 juta. Jadi 4 juta 400. Nah, nanti setelah profit 100%, itu modal Bapak dikembalikan yang 4 juta. Modal Bapak dikembalikan, profitnya masih ada di akun. Nah, itu digulung lagi sampai 1000%. 1000% itu berapa? 4 juta dikalikan 1000% sama dengan 40 juta. Nah, Bapak bisa berangkat umroh tuh. Atau mau dibelikan barang lain juga boleh. Yang penting kita sudah apa namanya, sudah menjalankan amanah Bapak untuk menitipkan uang sebesar 4 juta untuk umroh tahun depan, gitu Pak. Contoh lagi, misalkan Bapak pengen punya Fortuner seharga 600 juta. Cukup 10%-nya aja, bayar 60 juta plus 10% dari 60 juta. Jadinya nanti setornya 66 juta. Nanti setelah 100% profit, balik modal kan, atau break even point, BEP. Kalau sudah BEP, nah nanti uang yang 60 juta itu dikembalikan ke Bapak kalau Bapak menginginkannya. Kalau enggak pun juga enggak apa-apa gitu. 100% ini bisa ditempuh kurang lebih 4 sampai 5 bulan. Kalau yang 1000% itu 15 sampai 18 bulan atau sekitar 1,5 tahun. Kalau diambil berarti kan Bapak mulai lagi tuh 1000% dari ketika Bapak ambil uang apa modalnya. Tapi kalau dilanjut, saya nggak mau ambil, modalnya lanjut aja terus, berarti ya udah dari pertama Bapak setor itu ya cuma 18 bulan Pak maksimalnya. Itu Bapak bisa dapat Fortuner atau dibelikan barang lain. Paham Pak ya? Oke, terima kasih Pak Ya. atas penjelasannya. Ya, oke. Sama-sama. Monggo, ada yang lain? Assalamualaikum Pak, izin tanya Pak. Waalaikumsalam, dengan Mas siapa di mana? Ali di Batam Pak. Ali, oh Mas Del ini ya? Ya Ali, Oh, sorry itu belum diganti nama. Ali. oh ya Pak Ali, Mas Ali. Di mana Iya, Mas? iya, saya mau tanya ini tentang profit apa bonus downline ya. Ya, Nah, kalau untuk yang itunya kita dapat 0,6% ya kalau untuk dari apa? Dari saldo kita ya. trading, dari trading Trading, saldo 0,6% ya. trading dapat 0,6%. Hmm. Untuk ada dua Minimal. ada dua bonus di bawahnya Pak ya. Itu Ya, saya pengen tahu itu berapa persen kita kebagian. oke. Untuk referral itu kita totalnya itu sekitar eh berapa ya? 20% kalau nggak salah. 20% totalnya itu diberikan lagi kepada mitra. Contoh generasi 20 pertama. Ya, 20%. Misalkan Bapak punya dua di bawahnya itu ada generasi sampai berapa sih? Lupa saya. 16 kalau nggak salah ya. 16 ya. Atau 19. Saya lupa ya. Di mana ya? Bentar. Jadi generasi 1 itu 7%. Generasi 2 itu berapa? 3. Generasi 3 itu 2%. Generasi 4 sama 5 1%. Generasi 6 sampai berapa sih? Pokoknya
agak banyak. Kalau untuk referral banyak. Kalau untuk bonus itu ah jadi itu juga lupa saya. Yang penting adalah pokoknya banyak lumayan. Artinya dari tahun sebelumnya ada penambahan, Pak. Artinya gitu. Dan Penambahan ya. persentasenya juga sama. Berarti eh, berarti kita kebagiannya kalau dari referral ini kalau ada downline kita ya. Ya, Sa- kalau ada Satu downline, yang generasi satu tuh 7% dari yang 6% dia punya oh enggak, hasil trading dia atau dari gini. Gini, kalau untuk referral ketika downline Bapak gabung kemudian transfer, nah itu nanti eh dari garansinya. Contoh misalkan ada mitra Bapak yang join 100 juta. 100 juta, 10%-nya itu kan berarti berapa, Pak? 10 juta ya. 10 juta. Nah, 10 juta Bapak dapat 7% dari 10 juta dari garansinya yang dibayarkan oleh mitra Bapak tadi itu. Nah, 10 kali 7% berarti 700.000. Benar ya? 700.000 ya? Dari 10 juta kita dapat 7% ya. Ya, dari 10 juta, Dari bukan 10 100 juta juta. 7%. Berarti Nah, 70.000. hah? 70.000? 70.000. Iya, 70.000 ya. Iya, bentar, saya hitung. 70.000 atau 700. Ya pokoknya gitulah hitungannya. 7% lah. Ya, Aduh. bentar. 10 juta kalikan 7%. Kali 700 100.000. ribu. 700.000, Pak. Artinya Ya, dibayar 700.000 ya. 7% itu dari garansi mitra. 10% dari modal yang diinvestasikan oleh mitra. Contoh misalkan 1 juta, Pak. 1 juta itu garansinya berarti 100.000 kan. Nah, kalau 100.000 dikalikan 7%, 1 juta, itu dapat 700 70.000 ya. bapaknya, masnya. Nah, itu dari referral. Contoh misalkan mitra itu top up lagi 1 juta lagi, misalkan ya bapak dapat Itu yang mana itu yang bonus tuh? referral, Pak. Referral. Kayak gini ya, saya hitung ini ya. Ini contoh aja nih. Referral ya. Ini contoh ya. Misal mitra bapak deposit 1 juta. 1 juta kan. Kalikan 10% nih. Garansinya 100.000 kan. Nah, 100.000 bapak dapat, kalau generasi pertama itu bapak dapat 7%. Dapat 7.000. Di bawahnya dia lagi, misalkan 1 juta juga, bapak dapat 3%. Dapatnya segini. 3.000. Berarti kalau dua orang di bawah bapak, generasi 1 dan 2, bapak dapat 3.000 plus 7.000. Artinya dapat 10.000. Nah, contoh lagi misalkan si generasi Itu pertama itu tadi top up lagi nih dari 3% sama 7% ya. iya, betul. Ya. Jadi hanya dapat dari ketika mitra itu setor dana, Pak. Besoknya misalkan dia profit nih, profit udah Dari 100. setor dana. Misalkan profit 100.000 nih, kan bisa dipindahin tuh dari sharing profit ke saldo. Jadi setiap mitra Bapak yang melakukan compounding, memindahkan saldo sharing profit ke saldo Mhm. balance, itu Bapak dapat lagi. Contoh nih ya, punya saya nih. Ini akun saya.
Nah, ini efektif balance-nya itu setiap misalkan tanggal 7 nih. Oh, kok di sini tuh? Bukan. Nah, referral bonus nih ya, referral bonus nih. Kita klik si details. Tanggal 8 saya itu total dapatnya 3.600. Tanggal 8 itu hari apa? Jumat ya? Oh, sekarang, Deng. Sekarang. Tanggal 7 aja, Sabtu. Sabtu Minggu kalau misalkan ada yang melakukan apa namanya? Melakukan top up dari profit masuk ke kita nih, Pak. Nih tanggal 7 masuk. Tanggal 8 masuk. Ini tanggal 6 hari Jumat. Banyak. Karena karena kan masih trading ya, masih trading. Kemudian mereka pada top up dari sharing profitnya atau dari sharing bonusnya, gede. Nah kalau diklik yang biru ini, yang di detail ini rinciannya. Nih dari siapa-siapa aja. Nih dari Mustafa, itu generasi 3 saya. Ini levelnya, ada catatan levelnya. Dari Mustafa ini saya dapat 2% apa? Dapat Rp798. Tapi kalau digabungin di tanggal 6 ini sampai 4 halaman. 4 halaman kali 10. Berarti ada 40 orang yang melakukan top up. Seperti itu contohnya. Kemudian dari apalagi sharing profit bonus. Nah, ini yang sharing profit bonus ini contohnya gini, Pak. Contohnya gini ya. Misal satu hari kemarin tanggal Jumat apa hari Jumat itu kan satu koma berapa ya? Anggaplah 1,15% ya. 1,15% dikalikan 60% bagian kita nih. 0,69. Kalau untuk Samuf 40%-nya berarti 0,46. Ya kan? 0,46%. Nah, yang 0,46% inilah yang dibagikan ke para mitra sebagian, tidak semuanya ya. Contoh misalkan apa? Total kemarin misalkan hari apa nih? Hari ini ya. Contoh hari ini aja lah. Keuntungan 6.652 ya. Ini Samuf trading untuk hari ini segini hasilnya 6652 atau 1,15%. Sudah saya post kan tadi 1,15. Nah, 6652 ini 6652 dikalikan kurs dolar hari ini itu 108 juta. Nah, dari 108 juta ini 40%-nya bagian Samuf. Salah. Nah, itu sebesar 43 juta. 43 juta itu dibagikan, Pak, ke mitra sesuai posisinya. Misal yang generasi pertama berarti dikalikan 7%. Dikalikan 7%, dapatnya berapa? 3 juta. Ya kan? Terus misalkan yang 3% berapa? Nah, tapi dari tergantung apa nominal investasi yang ditanam sama mitra tersebut kan macam-macam, Pak. Ada yang enggak semua sama kan. Seperti itu. Paham nggak sampai sini, Pak? Atau saya terlalu jelimet atau gimana nih? Pak siapa tadi? Halo? Saya, Pak. Wah, Eh, paham nggak? jadi
belum ini. Yang kan Samuf dapat 43,43 juta ya. Ya, Setelah itu eh, yang ke kitanya yang mana? Yang share profit bonus ini yang mana dia? nah Profit. 43 juta ini itu nanti dibagikan sesuai porsinya masing-masing. Porsinya masing-masing. Bapak di generasi berapa? Apa mitra Bapak? Misalkan contoh mitra mitra yang ini ya, mitra Bapak lah, mitra di bawah Bapak nih. Tadi berapa? Dapatnya eh 0,46% ya kan? Ya, 1,15 kalikan 40%-nya buat Samuf itu 0,46%. Nah, contoh nih, 0,46%. Jadi nanti itu contoh di bawah Bapak ini misalkan dia deposit 1 juta. Nah, di bawah 1 juta nih. Misalkan 1 juta. Otomatis dia apa? Sebentar, yang mana nih? Hmm, Soalnya ini 1 juta. Profitnya berarti dia dapat profit 0, sebentar. 1,15 dikalikan 60 buat dia persen 0,69 ya. Berarti 1 juta dikalikan 0,69% itu dia dapat 6.900 ya kan? 6.900. Nah, kalau untuk Samufnya 0,46. 1 juta dikalikan 0,46%. Ini buat Samuf 4.600. Nah, 4.600 ini Bapak dapat 7%. Dikalikan 7%. Karena dia generasi 1 kan. Mitra Bapak kan di bawah mitra Bapak kan generasi 1. Berarti kita kalikan 7%. 7%. Bapak dapat Rp322. Contohnya gitu. Ini baru 1 juta dia depositnya. Tapi kalau dia misalkan 100 juta, ya gede lagi Pak. Dapatnya 32.000. berarti kita dapat dari bonus dari downline itu cuman bonus referral itu ya yang tiap dia kasih apa? Dia top up Hmm. yang harian sama bulanan kita nggak ada dapat dari downline. Gini, Bapak dapat komisi referral ketika referral Bapak itu melakukan deposit dan top up atau top up. Ya, Itu Bapak dapat siap. dari situ. Nah, yang kedua itu tiap hari Pak. Yang sharing profit ini tiap hari. Yang ini nih, misalkan apa yang di bawah Bapak nih, berarti Bapak dapat Rp322 per hari dari downline Bapak itu tadi. Kan trading terus dia, ya kan? Jadi ada 2 bonus. Bonusnya ya ini. Kan ada 2 bonus, Dapat Pak. 7% dari bonus dia yang 0,6% Pak ya? Betul, ini. Kan ada 2, referral bonus sama share profit bonus. Dapat 2, Pak, komisinya. Kalau yang Profit bonus, ya, share ya. profit bonus itu tiap hari dapatnya. Maksudnya profit profit bonus ini 7% dari yang 0,6%. 0,4% punya perusahaan dibagikan lagi. Bukan dari keuntungannya si mitra itu. Saya ulangi nih Pak ya. Misalkan yang Bukan 100 dari juta. keuntungan dia. Iya. Contoh misalkan yang di bawah Bapak 100 juta nih. Ya kan? Tadi berapa? Dia dapat misalkan dia hari kemarin atau hari sekarang lah
1,15% kan, berarti dia dapat 0,69 ya tadi itu ya. Salah. Hmm, nah, ini 0,69 kan, 100 juta. Mitra emasnya kan deposit 100 juta nih. Hari ini dia dapat dikalikan Ya. 0,69%. Dapat 690.000. Ya kan? Nah, untuk apa? Untuk Udah. mitra apa? Untuk Samuf itu dapatnya 1,5 tadi, Bro. 0,46 dikalikan 0,46. 0,46%, dapatnya 460.000. Nah, ini dari mitra Bapak yang bawahnya ya. Nah, berarti Bapak dapatnya segini, 460 dikalikan 7%, dapat 32.200. Benar kan? Tadi yang di awal sebelumnya Bapak dapat 32.000 kalau mitranya 100 juta depositnya. Nah, itu tiap hari Bapak dapat segini 32.000, Pak. Tiap hari itu. Tiap hari ya. Iya, kalau mitra itu nggak narik modalnya yang 100 juta. Gitu. Nah, Oke. selain 32.000 ini, misalkan dia kan tadi dapat berapa dia? 302 berapa tadi? 4 kan dia dapat profitnya 690.000 tuh. Ya kan? Hari ini dia dapat, misalkan 690.000 itu dia top up kan, dia pindahkan ke saldo, Bapak dapat lagi dari 10%-nya, 7% dari Iya, 10%-nya dia gitu loh. Paham ya? Oke, siap. Terima kasih, Bang. Iya. Ada lagi? Kayaknya sementara ini itu dulu. Nanti kalau ada lagi sambung lagi. Biar kasih kawan-kawan yang lain. Ya, Terima kasih, Bang. sama-sama. Monggo yang lain. Kang Eri, Woi, masih terbuka lebarkah kesempatan untuk sebelum take down? masih kita hitungnya pakai aset ya, bukan global. Kalau secara global mungkin berapa nih? Kalau salah. Kalau global itu kan sekarang saldo kita udah berapa nih? Lima delapan tiga 184,151 kalikan 16.300 kurang 500 juta lagi. Ini kan global. Ini kan global artinya 583 ini campur, Pak. Campur antara modal, profit, ya kan? Modal, profit, terus yang ikut konsor apa? Impian. Nah, campur semua di sini. Nah, sedangkan kalau modal pure modal, khusus modal itu nggak nyampe segini gitu loh, Pak. Ini kan udah sama profit, Pak. Oke. Berarti kalau pure modal sekitar berapa, Kang? Ya nggak tahu, itu udah harus lihat dari database. Oh gitu. Bisa. Tapi artinya pasti itu di bawah 9,5 berarti ya? Ya di bawah itulah. Perkiraannya berapa, Kang, kalau analisa? Wah, nggak bisa dianalisa. Kalau hari ini ada yang deposit 1 M gitu gimana? Kan nggak tahu juga. Oh iya. Oke lah, Kang Heri.
Makasih sementara infonya ya. Ya, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang lain? Maaf Kang Eri, Assalamualaikum Waalaikumsalam. kawan-kawan semua. Terlambat ini masuk karena baru pulang dari masjid. Mohon info terakhirnya yang terkini Kang Eri tentang program kita ini. Bila udah terpenuhi 10M, apa manajemen tetap pada rencana awal melakukan breakdown. Demikian. Terima kasih. Nanti setelah di Bali ya Pak acaranya. Oh gitu ya ya. Insya Allah. Bali kapan Pak acara di Bali? Saya kan nggak dapat info. Tanggal 20. Tanggal 20 ya. Oh, jadi. Kalau boleh tahu di Bali itu acara untuk siapa dan agendanya apa? Itu dia yang saya nggak tahu. Tapi apa secara garis besar Iya. apa bahasanya sama apa namanya program-program berikutnya itu apa gitu. Sama juga yang mengenai itu tadi ya, semua yang jadi masalah sekarang itu dibahas nanti di Bali. Contohnya seperti wacana setoran awal 500, kemudian breakdown, kemudian apa lagi mengeluarkan fitur-fitur baru di website. Banyaklah yang akan kita bahas. Makanya di sana nanti selama 4 harian. 4 hari 5 malam. Siapa aja itu yang ikut kan gitu? Yang hadir di sana. Yang jelas tim manajemen, kemudian ada leader juga. Kalau yang pastinya sih komisaris, direktur, tim IT semua ikut dan manajemen termasuk saya. Jadi 3 tambah 2 5 orang yang ke Bali. Kalau yang di luar Bali ya. Ya maksud saya mudah-mudahan ada perwakilan dari Medan ya mewakili ke sana. Oke. Itu saja Kang Eri, terima kasih. Ya, sama-sama. Moga yang lain ada lagi nggak? Pada kesempatan ini saya juga mau menyampaikan kepada khususnya upline ya, upline yang punya banyak downline, tolong diedukasi apa dipandu cara deposit yang benar, cara daftar yang benar, agar supaya kedepannya itu tugas admin itu nggak terlalu berat. Jadi ada deposit tapi nggak menyertakan upload misalkan. Ada deposit yang tidak menyertakan username. Ada apa mitra yang misalkan deposit, pokoknya ada kekurangan lah gitu. Jangan sampai ada yang kurang gitu. Apa yang saya sudah buat video tutorial itu tolong diikuti langkah-langkahnya. Saya udah apa namanya sudah berkali-kali meng-share video itu agar supaya ditaati sesuai langkah-langkahnya. Jadi enak juga buat mitranya, nggak ada pertanyaan lagi. Pertama itu merasa nyaman karena langkahnya udah sesuai. Misalkan udah sesuai nih. Kalau misalkan jadi kalau udah sesuai, jangan baru 1 jam dia udah tanya ke aku atau ke admin lain. Kok belum sampai, kok belum masuk depositnya atau belum masuk rekening kalau WD misalkan. Lihat dulu aturannya gimana. Kan 1 kali 24 jam. Kalau 1 kali 24 jam nggak masuk-masuk, nggak di-approve, berarti ada kesalahan atau ada faktor lupa
atau kelewat sama admin. Nah, kalau itu terjadi baru komplain gitu loh. Apapun faktor kesalahannya itu nanti bisa dikomplain setelah 1 kali 24 jam. Kalau baru 10 menit, 2 jam gitu, ya janganlah. Nanti kan admin kan tahu, oh si A kurang kurang apa gitu, misalkan kelewat, nggak nggak upload bukti transfer, ya udah di reject sama admin. Kan bertanya-tanya nih mitranya nih, tuh punya saya kok deposit di reject, ada apa? Ya diulang lagi aja, diulang lagi dengan tidak melakukan seperti yang di awal. Contohnya gitu. Tolong ini sangat eh, apa perhatiannya buat upline ya. Di edukasi yang benar-benar supaya bisa lancar semuanya. Ke admin juga enak, buat mitra juga enak. Cuma kadang-kadang memang downline kita ada yang malas baca itu Kang Eri. Jadi kadang-kadang kesel juga saya. Kasus semalam ada yang deposit Ya di apalagi hari saya Sabtu. Pak, saya Bapak kan cuma di bawah berapa orang, nah, saya seluruh Indonesia ya Pak. Ya pertanyaannya Sabtu dia. itu lagi gitu loh. Ini kok apa upload enggak, misalkan gini, si mitra misalkan Mas tolong diproses, saya barusan deposit. Itu berapa, kapan Mas depositnya? Tadi jam 2 jam yang lalu. Ya kalau 2 jam yang lalu belum diproses lah. Nanti kalau udah apa namanya, kalau udah 24 jam barulah komplain. Tapi lihat dulu jenengan lengkap nggak mekanismenya. Kalau nggak lengkap ya berarti di reject kan gitu. Kan gitu. Kadang saya udah saya sampaikan nih ke divisi terkait. Nanti divisi terkait bilang ini orang nggak upload bukti katanya. Ya saya sampaikan juga, Mas tolong diulang pakai upload bukti katanya. Nanti udah upload bukti dia nggak ngeklik send gitu, cuman upload bukti doang misalkan, ya di reject lagi gitu kan, kalau belum terkirim. Makanya ini penting, sangat penting peran dari upline. Apa namanya, makanya saya buat video sangat-sangat sederhana, sangat-sangat sederhana apa videonya, dan itu tiga tiga apa namanya, 3 materi, registrasi, WD, apa namanya, deposit dan WD, dah itu aja. Dan itu pendek-pendek kan itu videonya, biar saya sederhana gitu loh mengedukasinya. Ya, terima kasih Kang Eri atas masukannya kami. Ada satu pertanyaan yang baru ingat saya dengan ini. Ada satu kasus itu di jaringan bawah saya di level berapa ya? Level 7 ya. Jadi sangat jauh. Dari jaringan Bali, dari Bali. Makanya ini orang sudah transfer di bulan 7 dulu. Jadi tiba-tiba orang tuanya meninggal. Jadi dia tidak sempat upload. Nah, pertanyaan saya, masih bisa diajukan Kang Eri? Nama akunnya atas nama siapa? Dia atau nama orang tuanya? Atas nama dia sendiri, masih anak muda sih. Tadi saya dilaporkan oleh upline-nya, dan upline-nya terkejut. Loh, pantas nggak naik-naik bonusnya ke saya. Rupanya setelah sekian bulan, baru ini dia nimbul. Saya periksa-periksa, rupanya dia belum upload. Jadi bagaimana itu Pak Surya? Masih bisa diajukan nggak? Setahu saya masih bisa, karena yang penting bukti transfernya bisa kita ajukan. Nanti kita kuatkan lagi nanti dengan bukti yang lain. Saya bilang yang gitu. penting ada bukti transfer aja Pak, walaupun udah 2 bulan atau udah lama lah. Itu udah saya udah saya ini juga, kayak di yang Wonosobo itu lama juga. Dari awal dia sekian kok nggak masuk. Ketika saya komplain, asal ada bukti udah
Jadi di riwayatnya udah nggak ada ya, di m-bankingnya udah nggak ada. Saya bilang ke Iya. bank, minta rekening koran, dicocokin, Iya, iya. nanti dicocokin. Oh iya, ternyata di rekening koran ada, di rekening Betul. koran perusahaan juga ada. Nah, kalau sudah sinkron ya berarti beres dong. Iya, iya. Seperti itu. Ya, memang aneh-aneh kejadian yang terakhir ini karena dari awal mereka nggak begitu respon dengan Samub ini, mungkin dianggapnya ya bisnis recehan, tapi sekarang Oh, setelah melihat Samub begitu berkembang, baru semuanya pada sibuk. Tapi akhirnya mereka lupa dengan username-nya, lupa dengan iya. apanya. Ah, ah. Ya rasain lah, apa kayak gituan saya bilang. Kemarin-kemarin Anda kemana? Saya bilang gitu. Ya Nah, itulah, jadi baru nyadar ya Pak ya. ya baru sadar ternyata Samub bukan kaleng-kaleng. Ya, Itulah dia. Karena apa? Karena sudah kena scam dia di tempat lain ratusan juta. ya. Ah, ah. Nah itu yang Dapat. apa, belum bisa move on juga gitu loh. Iya, betul. Yang terakhir ini kan Pak, saya ada beberapa lah itu nggak usah saya sebut lah platform-platform yang joinnya luar biasa minimal $500. Nah, ketika di sini disuruh untuk top up, udah bingung dia, uangnya pada habis. Gitu. Jadi kalau yang tidak ada bukti transfer, minta rekening korannya Pak, ya, Kang Eri ya. Iya Pak, langsung ke bank. Siap, siap. Ada juga itu satu kasus yang kayak gitu tadi. Bahkan maaf izin, ada yang di bawah jaringan Kang Eri juga tadi saya komunikasi. Dia lupa siapa yang prospek dia, tapi ketika ditunjuknya foto, ya saya bilang itu Kang Eri itu, saya bilang. Kok Ayo bisa? hubungi Bapak, saya bilang. Aduh, Kok luar bisa? biasa. Ya itulah. Kalau Karena dia jaringan menganggap ini recehan. kalau Karena menganggap jaringan saya receh. pasti saya masukin ke grup edukasi saya. Tidak di grup dia, karena di web yang lama, Kang Eri. Di web yang lama. Oh iya. Jadi banyak ini downline-downline kita, termasuk saya, sebenarnya ya belum ada di grup. Karena apa? Mereka kasusnya di web kita yang lama dulu. Oh Ya, iya. Walaupun di mereka web nggak aktif di. Walaupun nggak di web Mm-mm. apa, masih di web lama, kalau ada datanya pasti Iya, bisa masuk. benar-benar benar. Makanya itu saya bilang, cobalah diingat-ingat username-nya. Kalau password nggak ingat masih bisa diapakan, tapi kalau username aja nggak ingat ya perlu waktu juga lah melacaknya, saya bilang. Oh. Mm-mm. Jadi ini unik ini memang. Jadi saya bilang tadi coba hubungilah upline masing-masing dulu. Uh, saya berharap mudah-mudahan ada bukti transfernya, itu dulu yang paling pokok. Saya bilang tadi, Betul. bagi tadi. Mm-mm. Jadi gini, karena bahasa yang saya ucapkan sama dengan Kang Eri, awas nih mau apa ini, mau breakdown. Artinya sudah mau mendekati omset perusahaan, Mhm. jadi tidak akan sementara ada rencana nggak mau terima member lagi. Jadi bagi Ya. Anda yang saldonya masih 50.000 perak, ya segeralah digas. Kalau bisa paling lambat tanggal 20 udah minimal di konsorsium harian 1 juta, di apa? Di impian, dream, kalau bisa diusahakan minimal 1.500.000. Gitu saya bilang tadi, Pak. Hmm. Atau Kang. Nah, pada semua mereka tadi. Ya, Itu. siap. Oke, Kang Eri, terima kasih atas Sama-sama. apanya. Ada lagi? Hmm, Satu lagi nambah boleh Pak Kang Eri. Boleh. Mau nambah 10 kali juga boleh. Ini saya punya ikon, ada kok ada dua gitu. Yang satunya saya nggak isi. Gimana cara ngapus ikon bisa nggak? Icon apa ya? Ya akun Sa- nya. AA. Ah, ah. Akun Samove-nya. 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 Ah, ah. Akun
Gimana Saya gimana? punya dua. Yang satu itu, nah ini, saya punya akun dua ini. Jadi saya mau Ya. menghapus yang satu karena nggak ada ini, Oh, itu nggak ada settingan Google itu. apa, nggak ada gimana? Settingan Google itu. Iya, tapi dibuka dia bisa juga, tapi saldonya nol. Oh, berarti Bapak bikin dua itu, dua akun. Iya, bisa nggak ngapus satu? Apa nanti otomatis terhapus akunnya kalau Ya, dia saldonya nol? kalau nggak diisi-isi nanti terhapus, Pak. Terhapus. Jadi Ter, biar aja. tersuspend ya. Iya, oke. Terus satu lagi, yang namanya kita trading ini, Pak, kan eh, apa margin call itu sering terjadi Tuh. ya kalau trading. Jadi invest di Samuf itu gimana? Dulu saya pernah trading juga sampai margin call karena karena nekat. Ya, itu masalah teknik ya, Pak ya. Teknik teknik trading. Ya, Artinya tim boleh nggak kita ikut ikut melihat Samuf itu trading gimana itu? Bisa nggak itu? ya bisa aja dengan Saya apa namanya? Dengan login ke akun pantau itu bisa. Cuman syaratnya minimal deposit 5 juta. Atau minimalnya ikut Dream Consortium 1,5 juta. Atau kalau enggak, yang penting upline apa misalkan mitra udah punya 30 member. Itu aja sih syaratnya untuk untuk akses ke akun pantaunya ada apa akun trading sama. Bisa lihat. itu harus semua atau gimana? Minimal depo 5 juta tambah mitra downline tiga Enggak, salah puluh satu atau aja. gimana? Atau salah satu? Salah satu. Salah satu ya. Mm-mm. Oh, oke oke. Salah satu Ih, aja. salah Kalau satu teknik ya. teknik trading sih eh, kalau yang saya amati itu apa ya tipenya hedging ya hedging tapi no marty artinya bukan marty angle juga gitu loh nggak pakai marty. Jadi kalau buy ya buy terus, entry buy minus, entry lagi buy, minus lagi, entry buy lagi, hedging lah pokoknya itu sih. Soalnya kalau saya intip di laporannya untung terus, nggak pernah rugi, Lah nggak iya pernah merah, nyatanya itu biru gitu kok terus Pak. sekarang. Ya gimana? Ya kan cuman ini logikanya gini Pak. Ini modal Samuf itu udah 583 dolar ribu dolar 583.000 dolar 500 $83.000 ya kan 553 dolar ribu dolar. Nah kalau cuman ngambil 1% itu ya sekitar berapa sih ya 5.000 kan 5.000 dolar kan. Nah untuk hari ini aja 6.000 berapa tadi 6.600 berarti udah lebih dari 1%. Udah saya share tuh di grup 1,15%. Jadi ibarat kita ngambil air laut hanya 1 sendok aja Pak. Itu 1 sendok aja udah gimana ya 1% aja nggak nyampe Pak. Tapi kita bisa nikmatin itu air laut. ya nggak nyampe. Makanya Pak. Jadi logikanya gitu aja sih. Kenapa nggak pernah loss? Ya iya karena kita ngambilnya dikit. Tapi walaupun dikit kalau dikumpul-kumpulin kita kita compounding itu cepet gitu loh. Taruhlah misalkan minim aja kita bersih itu 0,6%. Kalau dikalikan 5 hari dalam 1 minggu udah berapa? Udah dapat 0,6% udah dapat 3% kan? 3% dalam 1 minggu dikalikan 4 minggu dalam 1 bulan 12% Pak.
Mana ada sekarang investasi ya seminim-minimnya lah itu 12% per bulan. Ya enggak, Pak? Itu Ini dikompounding. bahasa kasih dari kemarin dapat keuntungan 0,6% per apa? Ya 0,6% ya setiap hari itu. Nah, Itu ini kayaknya kita ambil uang bank itu masih untung besar gitu. ya iyalah. Sekarang gini, itu kan semua tergantung saldo, Pak. Kalau kita 1 M Iya. kalikan 0,6% kan lumayan banyak. 0,6 Itu sekarang kan 0,69 ya hari ini. Cuman Udah kalau dapat saya 69 hitung-hitung juta, bukan Pak. Sehari kalau saldonya Bapak 1 M, ya. ya kan? ya Tapi tapi apanya lumayan saya untuk kembali 100% itu mau sekitar 8 bulan 9 bulan kalau saya hitung dari adminnya sampai potongan eh, potongan WD-nya ya. Ah, ya Nah, iyalah. Tapi kan tidak ya. apa ya, nggak berlebihan Tapi juga gitu termasuk loh. besar. Iya, Iya. termasuk besar. Ya kan dari ya dari lumayan 0,69% sih. ya, Pak. Bukan dari Iya. Emang total. Sekarang Iya. penarikan 3,12%, itu pun juga bukan Samuf yang minta, tapi dari broker. Dari Ya, broker betul ya. betul. Iya, Untuk rate-nya. untuk Ya, Kang Heri sendiri sebenarnya di Samove-nya sebagai apa? Saya mah support aja, Pak. Support system aja. Cuma support system aja, Pak. Halo? Jadi dari awal itu ya saya sama Pak Yanto yang punya konsep. Gitu. Jadi saya ada di Sanuf itu sebelum Sanuf launching lah istilahnya gitu lah. Dari pertama saya cari broker, ayo Pak Heri cari broker lah yang ini yang apa namanya, yang istilahnya sesuai dengan trading kita. Pernah waktu itu apa ya, Iron, broker Iron. Pokoknya saya sama Pak Yanto waktu itu begadang-begadang terus Pak sebelum Sanuf launching lah. Kita cari broker yang cocok, yang cocok buat Sanuf gitu. uh, Akhirnya ketemu FBS, ya udah pakai FBS aja. Iya. oh ya Kang Eri mau nanya, kemarin kan kita brokernya Agnes. Ya. Kenapa nggak lanjut Agnes ya Kang Eri? Apa Agnes, kelebihan FBS? Agnes kebanyakan delay. Kemarin Oh, delay Del. berapa kali kemarin? Ada Ya, dua apa 3 kali ya. Jadi ya. marketnya nggak gerak-gerak gitu loh. Betul. Kurang Saya menarik sekarang, lah ya. iya, sekarang aku trading sendiri aja pakai Agnes sebetulnya. Karena Iya. proses registrasi Agnes lebih mudah, nggak jelimet. Kalau FBS, saya punya akun FBS, tapi saldo saya nggak tak isi-isi. Dan langsung rupiah ya? Ya, langsung rupiah bisa kalau rupiah Agnes. juga. Saya dengar dari Pak Yanto ada kemungkinan kita nanti selesai tercapai target 10 miliar ini, apa kita bakal pindah ke broker apa JP Morgan? Apa benar Kang Eri? Iya, bisa Pak. Tapi JP Morgan itu kan minimal itu berapa ya kemarin? Oh, pokoknya ngeri lah. JP Morgan minimal deposit di sana itu lumayan banyak. Ya, sesuai lah karena kemampuan membayarnya di atas rata-rata kan, Kang Eri. Makanya keamanannya pun juga lebih ini. Terbesar di Wall Street itu. Iya. Kalau semua member Samop udah WD-nya minimal bila terjadi maaf, kalau mudah-mudahan diizinkan Allah kita semua sukses, tiba-tiba WD-nya nggak ada di bawah di 100 juta tiap hari. Kita ya, iya itu harus brokernya ya jangan nggak bisa lagi broker. Nah, bisa itu Pak, 100 juta per hari bisa itu nanti Samu.
Iya. Mitra lo Jadi ya. harus sesuai dong dengan broker. Iya, makanya Hmm, Pak. Jadi FBS nggak ada apa-apanya itu Pak. betul, betul. Nah, jadi saya lihat Samup dalam rangka persiapan membayar yang bakal besar, maka juga dia harus memikirkan broker yang mampu membayar besar juga gitu loh. Nah, Iya. Oke, ada lagi? Izin Pak ya, lagi. Boleh. Jadi Samuve ini bukan bukan satu perusahaan berarti Pak ya. Itu ya apa statusnya kita sebagai apa sebenarnya? Perusahaan Pak. Bukan perusahaan berarti. Perusahaan, PT. Perusahaan. Kita kan iya. Kan? punya nama, Hah? punya PT. PT kita. Izin usahanya PT. Udah PT ya Pak. Artinya PT ya. kalau apa eh, sebetulnya bisa personal nggak usah pakai PT bisa. Cuman kebanyakan orang kan pengennya Ya, legal Pak. Ya kan? Kebanyakan orang legal. legal ya. Saya dulu Betul, betul. pegang konsorsium 100 orang pegang sendiri Pak. Iya. Tapi tiap hari saya harus bukan tiap hari. Tiap hari Sabtu saya harus ngitung apa? Ngitung satu si A berapa, si B berapa gitu. Tiap Sabtu transfer ya. Tiap Sabtu transfer. Iya, Ya. tiap Sabtu saya harus transferin orang satu-satu. Tapi kalau kalau sudah perusahaan Untuk arti un- untuk informasi perusahaannya kita bisa tengok di mana, bisa nanti Pak ini. eh, nanti saya kirim apa namanya akte notaris, izin dari Kemenkumham, NPWP, apalagi ya NIB ada semua. Kalau Nah, udah Kang Eri, Oke. ada pertanyaan tadi dari Mas ini, saya jadi teringat. Minta kasih bocorannya lah, apa memang ada rencana Samup mau jadi broker? ada Pak, ada. Ya kalau sudah besar, artinya kan kita harus menyesuaikan Pak. Ibarat kita Iya, rumah lah, hmm, rumah kalau iya, diisi perabotan terus ya kan lama-lama sumpek Pak. iya, Harusnya iya, rumah betul. harus lebih besar lagi kan. Benar, benar. Kita isi terus Senanglah aja. saya mendengarnya, Pak. Kita isi terus Senanglah. perabot-perabot rumah itu. Ya sumpek lah, gak Iya, nyaman tinggal di situ. kasih aja. Mengapa nggak? Jadi senang memang kalau betul terwujud itu, saya senang dukung. Karena kita lebih merasa lebih Nyaman. nyaman gitu ya. Karena broker sendiri kan. Ya. Iya. Kayak inilah. Oh, tapi dia masih pakai broker luar. Trader Family. Tapi kalau kalau Trader Family itu dia lebih kepada edukasi, bukan investasi. Jadi Iya. mitra-mitranya itu trading sendiri-sendiri, nggak ada yang nitip duit gitu loh. Tuh. Ada tuh Trader Family di Jogja itu saya pernah datang sana. Iya. Nyuri-nyuri ilmu. Iya, Pak. Iya. Isinya ngeri. Harley ada berapa unit itu? Ada kalau cuma 30 unit. Ngeri, ngeri. Itu hanya dari edukasi ya. Coba aja cari di YouTube lah. Trader Family. Dari perjalanan dari awal sampai saat ini. Udah tahunan ya. Hampir 10 tahun. Itu CEO-nya siapa? John Paul. Nah, nanti kita ke arah sana. Iya.
Ya, mudah-mudahan Pak, saya senang kalau kita jadi broker. Jadi kita nggak lagi bergantung sama broker lain. Monggo, ada yang lain lagi bertanya? Silakan mic-nya dinyalain kalau mau tanya. Belum pernah nyampe 100 orang ya kita. Iya, sepi kali. Padahal udah di-share semua, Kang. Udah diingatkan semua. Entah kemana orang. Ngerti. Kan malam minggunya ini. Oh, udah malam Selasa kan? Iya. Tapi kok orangnya tak pada kemana semua. Cuman 26 orang yang hadir. Berapa ini? 26 apa berapa ini? 22. Dua pun. 50 aja nggak Karena nyampe. malam Selasa itu mungkin sepi, Pak. Ya, terus mau hari kapan? Malam Minggu pada baru buka. Karena malam Selasa sama malam Jumat itu biasanya ini ambil setoran itu. Setoran opo. Makanya sepi deh. Karena puasa Senin Kamis, Pak. Jadi baru buka puasa. Ya, Arif Jadi Palembang capek. gimana? Arif Palembang, monggo silakan. Arif Palembang. Silakan Arif Palembang kalau mau bertanya. Udah ngacung tuh dia. Ya, kenal semuanya. Untuk Ah. Wis Palembang. Berarti untuk Samuk ini perusahaan Indonesia apa? Perusahaan apa, Pak? Halo, Kang Eri. Ya, halo. Samuk ini perusahaan dalam negeri apa luar negeri gitu? Dalam negeri 100% di Medan. Ya, Samuk ini perusahaan dalam negeri. Ya. Luar negeri. Oke. Kantornya di Medan. Ya, siap. Jadi kalau misalkan ini kan Gimana, Pak? berarti seluruh member yang ada di Indonesia ini keseluruhan berapa, Bang? Terakhir yang saya tahu 6.000. Kira-kira. Iya, Total 6.000. keseluruhan ada 6.000. 6.000 mitra. Belum setahun ya Pak ya. Udah Belum. ada member kita 6.000 lebih. Betul. Ada lagi Pak Arif? Kendala. Untuk kadang-kadang Pak. Apa? Orang tuh takut invest itu. Mungkin apa ya? Udah terlalu sering kena korban scam gitu. Ya maklum Pak, Iya, manusiawi. kendala di lapangan itu seperti itu gitu. Pak Arif udah berapa lama? Takut Join. untuk depo gitu tuh pasti ada pemikiran seperti itu Pak. Udah berapa Pokoknya, lama join? mitra Agus sekitar 3 bulanan kalau nggak salah. 3 bulan udah cukup lama Pak. Masih kurang yakin Pak? 3 bulanan perkiraan. Lupa aku. Ya, 3 bulan udah cukup yakin apa belum Pak? Halo. Ya, halo. Kira-kira 3 bulan. Bukan itu, member-member aku masih yang belum. Oh, ya. Kalau aku sih sudah, terus member-member yang di bawah. Oh, maksudnya di bawah-bawah masih ragu gitu. Karena Iya Pak, member-membernya masih ragu ya Pak ya? masih ragu gitu loh. Jadi kendala di lapangan itu kadang seperti itu. Masalahnya seluruh member aku kan ada asli member aku ada kalau nggak 8 itu yang gercep cuma 1 orang. Ya enggak apa-apa Pak, nanti juga seleksi alam kan. Memang kita kalau orang bertumbuh itu enggak langsung gede kan Pak. Ya kan seperti itu aja. Jadi hukum alam berlaku nanti. Ya di ini aja, ditelateni aja Pak. Ya. Dan apa ya? Dan Samuf pun juga berkomitmen
Udah akan semuanya bisa berjalan jangka merasakan kan panjang. gitu. Ada lagi Pak Arif? Apa anu Bang? Oh, ada risiko nggak ketika cuma daftar-daftar wae nggak di depo ini? Kira-kira untuk perusahaan dari itu. Resiko terhadap Dari yang alami perusahaan ada risiko untuk menghilangkan akun nggak kalau misalkan lama nggak depo, cuma daftar-daftar wae. ada Pak, kena suspend nanti kalau nggak depo-depo. Apalagi cuman Yang nggak daftar depo cuman depo gitu loh maksudnya nggak ngisi-ngisi cuman daftar wae. iya iya kan cuman Setelah dia itu ada jangka waktu jarak waktu berapa bulan? ya nanti pokoknya dicari tuh orang-orang yang kayak gitu. Dia daftar nggak deposit tapi kalau tapi dia cari member. Artinya dia punya income dari member tersebut gitu. Udah dapat profit dari member kok nggak depo-depo gitu. Itu kena suspend, Pak. Bisa dengar suara saya, Pak? Nah itu ada jangka waktu nggak Pak? Berapa bulan? Ya kurang lebih 3 bulan lah nggak deposit, suspend. Bisa. Kurang lebihnya segitu. Bisa juga kurang dari 3 bulan. Bisa. Mungkin tergantung tergantung eh, pasif income-nya udah dapat berapa. Kalau banyak dia nggak depo-depo juga ya udahlah. Enak banget nih. Masa dia sendiri nggak depo, bawahnya pada depo. Harusnya malu lah. Ada lagi? Atau Pak Arif masih mau nanya? Kang Eri, Oi. bisa minta bantu ditekan kembali. Ada yang mentertawakan saya, ragu gitu. Dengan modal 1.500.000 di Bentar, Dream bentar. Nanti kalau tanya Home, Oke. 5 tahun itu hasilnya dia nggak percaya gitu. Coba Kang Eri pertegas kembali nih. Kalau 1,5 juta tuh di konsorsium impian, berapa itu kalau 5.000%? Jangan 5.000%, Pak. Iya, kalau hitungan mata kasatnya 1.000% keempat itu 4.000 atau ini beda ya. 4.000 ya. Ini kan sistemnya compounding, Pak. Jadi gini, Iya. 1,5 juta ya, 1,5 juta. Iya. Oke. Kalau dikalikan 1.000% kan cuma tinggal nambahin nolnya 1. Betul. Tinggal nambahin nol aja ya, gampang Iya. ya. Cuman kan kita nggak tahu nih 1.000% berapa lama. Kalau kalau 0,6% aja itu antara 15 sampai 18 bulan. Iya. Artinya 1,5 tahun. Ya kan? Hmm. 1,5 Iya. tahun. 1,5 tahun. Di tahun 1.000% pertama itu dapat segini. 15 juta. 15 1.000% juta. 1.000% kedua segini. 150 juta. 1.000% ketiga 1,5 M. 1,5 M. 1.000% keempat 15 M. Tapi ini bukan Betul. berarti $4.000, 4.000%. Salah. Karena kalau 4.000% kita kalikan 1,5 juta kali 4.000% beda hasilnya, Pak. Iya, iya, 60 iya. juta.
Jadi jangan dibilang nyampe 4.000% kita udah jadi 15 M. Salah. 1,5 juta kali 4.000% cuma 60 juta. Cuma 60 juta ya, betul. Karena nggak compounding kan. Iya, iya. Tapi kalau compounding beda. Iya, iya. Kan compounding tuh gini, Pak. Mana nih aplikasinya? Nah, ini dia. 1,5 juta. Tuh agak. Ini 0,6%. Kali berapa ya? 5.000 hari lah. Enak. Oke. Apa? Tuh agak 4. Nah, 0,6. 1.800 lah. Iya, ini kok nggak ada ininya. Nah, nih 1.500 di hari pertama dia profit 9.000. Ini cuma 0,6% ya. Otomatis kan totalnya jadi 1.509.000. Di hari kedua yang ditradingkan bukan 1,5 juta lagi, tapi 1.509. 0,6%-nya naik lagi bukan 9.000 tapi 9.054 rupiah. Terus bertambah terus. Nah, satu tahun atau 1.000% ya, 1.000% itu dari 1,5 juta menjadi 15 juta. Kita cari nih yang 15 juta. Berapa hari? Jadi ya. 15 juta di hari ke 385. Ya kan? 385 ya. 385 hari itu berapa tahun? Kan gitu. Setahun lebih. Iya. 385. 385 385 1 tahun itu ada 256. 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Iya. Itu 0,6. Tapi kan rata-rata di atas 0,6. Betul. Itu kan asumsi paling rendah aja ya kan, betul. Pak dibuat. Iya. Nah, kalau 1.000% yang kedua berarti berapa? 150 juta ya? Iya. 150 juta. Tinggal cari aja nih 150 juta. Sekitar CPD itu Bang. Berapa? 770 hari. Iya. 770 hari. Iya. Beda ya, 2 hasilnya tahun kalau lebih. Ya kalau tidak by data, tidak ini emang di luar nalar sih. Masa iya sih 1,5 juta bisa 15 miliar dalam 6 tahun. Jadi harus kan dengan harus begini data, memang. Pak. Ya, harus cara begini menjelaskannya supaya dia akal. Ya, makasih Kang Eri. Sama-sama.
Dan tidak ada masalah kalau dalam penarikan nanti sama bank, sama pihak bank gimana. Ya tinggal ambil aja, nggak ada masalah. Iya, ada pertanyaan konyol katanya kan, Baik. nanti ditanya ini uangnya untuk apa, ya kan? Iya. Curiga ATK katanya. Untuk target WD itu berapa persen? Untuk apa, Pak? Fee WD. Kalau untuk apa fee WD itu 3,12. Iya, dari broker. Kang Eri, Ya, untuk target WD yang 1.500 1 juta itu berapa persen? target WD. Gimana, Pak, pertanyaannya, Pak? Gimana Kang Eri? Pertanyaannya gimana? Ya, Halo. Pertanyaannya gimana, Pak? untuk target WD di 1.500.000 itu berapa persen? Target WD berapa persen? Oh, ini kalau untuk impian Berapa persen kita bisa WD untuk 1,5 juta? itu kalau udah 100%, berarti kan Berapa persen target WD untuk 1,5 juta? potongannya. Yang ditanyakan potongannya atau apa, Pak? Mungkin maksudnya begini tuh Kang, bisa WD-nya itu dari program 1,5 juta di Dream itu di waktu berapa lama gitu, mungkin maksudnya gitu. Gini, Ya, target WD. target WD. Gini. Ya 1.000% kah? 2.000% kah? Ya, gini. Untuk itu juga sudah saya share tuh videonya. Sudah saya share ya. Videonya udah sering. Nah, misal kita taruh 1,5 juta, nanti setelah 100% itu modal bisa ditarik. Boleh ditarik, boleh enggak. Bebas. Ya kan, 100% itu antara 4 sampai 5 bulan. Nah, itu boleh ditarik tuh modal. Nah, nanti contoh misalkan ditarik ya, berarti nanti di akun tinggal sisa profitnya 1,5 juta lagi kan. Jadi perjalanannya seperti ini, 1,5 jadi 3 juta, kan 100% tuh, 1,5 jadi 3 juta, terus diambil lagi 1.500.000 modalnya, tinggal 1,5 juta. Nah, 1,5 juta ditradingkan sampai 1.000%, itu nggak boleh diambil. Nggak boleh diambil, nanti setelah 1.000% pertama boleh diambil. Selanjutnya boleh diambil, boleh di WD. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalkan nggak diambil. Modalnya nggak diambil nih, nggak ditarik. Ya otomatis dari tanggal setoran sampai nanti 1.000% nggak jadi 18 bulan. Kan sudah terpotong 4 sampai 5 bulan pertama tadi. Jadi lebih singkat waktunya. Udah 1.000% pertama baru mau diambil modalnya boleh, mau nggak diambil lanjut 1.000% yang kedua monggo. Kalau saya sih mending sampai 15 M. Jangan sampai 15 lah. Contoh misalkan 1 M aja udah nyampe 1 M lah. Pindahin aja ke daily. Udah itu. Tiap hari profit kita WD terus aja. 0,6% 6 juta itu. Tiap hari kita WD 6 juta, 6 juta tiap hari. Ya nggak, Pak? Kalau saya. Kalau saya juga gitu, Kang. Ada 1 M, 1 hari udah berapa itu WD-nya? Iya. Profitnya. 0,1 M.
kali 0,6%. 6 juta. Iya. Masih kurang sih 6 juta sehari. Mana ada gaji 6 juta satu hari kita orang banyak kan. 6 juta dikalikan 22 hari. 132 juta, Pak, sebulan. Nggak perlu lagi kerja ke Jepang ya, Pak? Nggak perlu. Kerja ke Australia, mutik buah. Allahu Akbar. Atau jadi tukang las kayak Tengku Firmansyah Australia. Ya, kalau bicarain hitung-hitungan kayak gini, kalau orang belum masuk ke Samuf, di luar nalar mereka, nggak mungkin sampai 6 juta sehari. Ya, cobalah kamu punya, sekarang gini aja, punya nggak 1 M nih, sekarang aja tabungan punya nggak 1 M, masukin, coba cemplungin 1 hari aja di Samuf, 1 hari aja. Ayo. Iya. Aku tantang gini gitu aja. Habis itu tarik ya, Kang? Langsung tarik modal sama profit lah, nggak apa-apa. Ada nggak di sini yang ikut Zoom punya 1 M? Ada nggak? Mumpung ini hari masih lama nih trading kita, 5 hari ke depan nih. Kalau nggak punya 1 juta, 500 juta lah setengahnya. Bisa nggak masuk 3 juta sehari? Ada nggak yang punya uang 500 juta? Masukin sekarang. Gini, ini jam berapa? Jam 9, hampir jam 10. Penutupan trading nanti jam 12. Ya kan? Ada nggak yang punya uang 500 juta? Masuk sekarang, deposit sekarang, proses sekarang, approve sekarang, nanti jam 12 lewat sedikit, masuk tuh 3 juta. Lumayan. Ayo, ada nggak yang punya 500 juta? Saya aja lagi ngincar. Beneran ini 500 juta. Sok, ada nggak sekarang? Nggak punya 500 juta, 100 juta. Dah. Dapat tuh 600.000. Hari ini sekarang jam 21.52, deposit lah. Plung, masuk tuh ke akun 100 juta. Nanti lewat jam 12, masuk tuh 6 juta, 600.000. 100 juta aja lah, udah, nggak usah sampai 1 M. Kalau nggak punya 1 M. Ada nggak nih di sini yang ikut Zoom punya uang 100 juta? Ya nggak ada, Kang. Kalau ada, wah dari kemarin-kemarin pun udah tahu dahsyatnya. Ini kan cuma mau buktiin. Iya, betul. Ya kan tadi kan Pak Elida, Pak siapa? Surya. Iya. Ragu mitranya. Mitranya yang ragu itu punya uang nggak 100 juta? Masukin sekarang. Memang saya tantang udah, Kang. Jadi sampai langsung masuk 600.000 hari ini. Hari ini. Malam ini. Bahkan ada yang mobilnya terduduk, saya bilang apa itu aset terduduk? Nggak ada apa, bagus digadekan aja itu, atau ya jual aja sekalian. Sampai digigitin tikus itu apanya, wayarnya, nggak hidup mobilnya. Saya bilang begitu. Ragu juga, ya udahlah saya bilang. Mau jadi barang rongsokan bagus mobilnya, saya bilang. Ya, banyak orang Indonesia, Kang, asetnya pada tidur, orangnya kerja keras. Iya. Harus kan sebaliknya, asetnya yang disuruh kerja keras, orangnya tidur-tidur aja nggak apa. Mindsetnya lah, Kang, belum terbentuk kuadran kan.
Ada lagi? Saya tutup jam 10 ya. Ya Kang. Bantu doanya lah Kang. Ini caleg kita, artinya anggota Dewan kita, saya bilang mau tempur lagi nggak 2029 terlepas dari kondisi hari ini ya Kang. Ya. Anda mau nggak keluar duit miliaran rupiah lagi, saya bilang. Iya. Emangnya gimana? Iya, taruh aja duit Anda di sini 1 miliar sekarang, saya bilang. Jadi 5 tahun ke depan Anda nggak perlu biaya lagi keluar dari kantong. Nggak mau apa dia. Belum mau bergeming. Masih di situ juga dia. Lebih suka dia buang uang banyak. Ada sih teman dekat tahun kemarin dia maju, gagal. Iya. Nggak usah banyak. Berapa tahun lagi sih? 2024 ya kemarin tuh ya? Iya. Berarti 2029. Iya, betul. 2029. 4 tahun ya, 4 tahun lagi. Naruhlah 100 juta, nggak usah banyak-banyak. Iya. 100 juta, 1000% ke pertama, 1 M. 1000% kedua, 10 M. Cukup nggak 10 M buat maju? Kalau untuk tingkat kabupaten cukup itu, Mas. Lebih kan? Kalau di Medan ya, Iya. cukup itu. Karena butuh, saya di tim sukses. cuman butuh 2 tahun udah dapat 10 M. Betul, betul. Modal 100 juta loh. Iya. Nggak usah banyak-banyak. Itu Pak Nugroho tadi itu saya anjurkan itu, yang downline saya dari Payakumbuh. Kemarin kan ikut nyalon itu, beliau. Jadi saya bilang, kalau mau ikut nyalon lagi, mulai sekarang itu siapkan dananya. Kalau perlu, hanya 4 bulan aja kok, atau 5 bulan, habis itu pulangkan duitnya. Ada untung 100% yang tempat uangnya dipinjam, saya bilang. Iya. Habis itu. Jadi jangan lagi mau uang kantong yang keluar, saya bilang itu sama Pak Nugroho tadi. Kemarin-kemarin lah, saya bilang. Ini lagi sedang berjuang lah ini Kang, katanya. Kayak kumbu. Oke Kang Eri, semangat. Siap. Ini tugas berat kami cuma satu aja, bagaimana downline-downline kami tidak malas membaca. Yang kedua, maunya mereka ya memang mau belajar gitu. Jadi kendala selama ini udah nggak mau baca, belajar nggak mau. Ada downline saya share video-video dari Kang Eri, malah dia bilang, ini Pak, ngapain dikirim-kirim ini buat padat daripada HP saya, katanya kan, memori. Saya bilang, udah paham belum? Belum, katanya. Lah, kok belum, kok keberatan dikirimi? Kan aneh itu. Nah, ada yang seperti itu. Lagian kan itu bukan video, bukan video, itu kan YouTube. Iya, betul, betul. Maka saya bilang. Tinggal pelajarin aja. Jadi kalau udah paham, nggak masalah, saya bilang, kalau nggak mau dikirimi apapun. Oke, Kang Eri, terima kasih informasinya malam ini buat saya. Siap. Insya Allah kita akan ke bawah, ke jaringan di bawah. Oke, ada lagi nggak nih yang mau tanya nih? Kalau tidak ada, saya tutup. Nanti kalau pengen lihat rekamannya, nanti saya share di YouTube. Oke, nggak ada ya? Ada lagi? 2 menit lagi Kayaknya nih. udah habis kayaknya. Kita ketemu lagi Senin lagi ya, Senin depan ya. Insya Allah. Ya, terima kasih, Kang Eri. Sampai jumpa. Ya, terima kasih Pak Surya. Oke, mitra semuanya. Terima kasih yang sudah hadir di Zoom kali ini. Kita lanjut lagi. Kita sambung lagi Senin depan. Kalau bisa banyak ajak teman-temannya, mitra-mitranya yang di bawah untuk ikut Zoom. Kita ramaikan di Zoom biar
suasananya pun lebih akrab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.